Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mendengarkan laporan Ketua Umum BPP HIPMI. Kepada Kanda Mardani Haji Maming, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang menjadi inspirasi kita, yang beliau bukan dari siapa-siapa, yang sekarang memimpin bangsa dan negara ini. Dulu kita tidak pernah bermimpi dari orang biasa-biasa menjadi pemimpin, karena beliaulah kita sekarang berani bermimpi menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Yang saya hormati para Menko yang berhadir, Pak Airlangga, yang saya hormati para Kabinet Kerja yang berhadir, wabil khusus Menteri-Menteri dari HIPMI, ada Menteri Investasi Bang Bahlil, ada Menteri Pariwisata Bang Sandiaga Uno, ada Menteri Perdagangan Bang Lutfi, ada mantan Ketua Bidang Bang Erick Thohir. Jadi kepada kawan-kawan HIPMI semua, bagi yang belum pernah menjadi Ketua Umum, jangan berkecil hati tidak bisa menjadi Menteri. Buktinya Bang Erick Ketua Bidang asal bagus main goyang-goyangnya bisa juga menjadi menteri. Yang saya hormati Pak Seskap yang berhadir dan seluruh Bapak Kapolri atau yang mewakili, para duta besar yang berhadir, para gubernur, bupati dan wali kota dan wakilnya yang lahir dari HIPMI, tepuk tangan. Yang saya hormati dan saya banggakan, pendiri Nasdem, senior HIPMI Bapak Surya Paloh, yang saya hormati pendoa kita yang milenial Gus Miftah, yang saya hormati pendiri dan pencetus HIPMI Ayanda Pak Latif yang selalu membimbing kita, yang saya hormati mantum HIPMI dan pendiri HIPMI Pak Abu Rizal Bakri, mantum kita Pak Siswono Husodo, Bapak Ponco Sitowo, Bapak Tauku Sahrul atau yang diwakilkan oleh keluarga, Bapak Irawan Jaya Atmaja, Bapak Badar Tandu, dan Bapak Datu Tantawi. Dan yang saya hormati para mantum-mantum kita, Bapak Agung Laksono, Bang Cicip yang tidak bisa hadir, Bambang Sugomo,
mantum kita Adi Tahir, mantum kita Bambang Wiyogo, mantum kita Bang Surya Haryadi Sukamdani, mantum kita Erwin Aksa, mantum kita Raja Sabta Oktari, makin muda makin kencang tepuk tangannya. Yang saya hormati para senior yang berhadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin 50 tahun HIPMI ini adalah tempat reuninya senior-senior HIPMI bertemu selama 50 tahun, bernostalgia. Mudahan setelah selesai acara ini masih ada acara lain yang bisa menghibur senior-senior semuanya. Yang saya hormati sekjen saya Bagas Ada Dirga, dan bendum saya yang cantik Hilda, dan para ketua panitia, Ketua Arya Kuntadi dan tim, terima kasih atas acaranya yang hebat. Dan yang saya hormati para ketua dan seluruh 34 provinsi, ketua DPD dan seluruh anggota BPC yang hadir, dan HIPMI PT semuanya. Ini menjadi penyemangat kita yang baru. Dan yang terakhir ini saya bersalah kalau tidak menyampaikan terima kasih kepada Ketua Kadin, Bang Arsad, Ketua saya, dan senior saya, Bang Aras Sirait. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, di mana kita diperkumpulkan dalam acara 50 tahun HIPMI dengan tema bersama mewujudkan Indonesia Emas di 2045. HIPMI sudah berdiri 50 tahun, di mana organisasi ini bukan organisasi kaleng-kaleng, sudah melahirkan para pemimpin-pemimpin muda, di mana pemimpin-pemimpin muda itu bukan hanya menjadi menteri, tapi juga menjadi Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. HIPMI akan menjadi barometer di 2024. Siapapun yang menjadi pemimpin di masa depan, saya yakin tidak lepas daripada kader-kader HIPMI. Tapi kalau bisa, Pak Jokowi jangan cepat-cepat meninggalkan kita. HIPMI adalah kader-kader yang dipersiapkan, bukan saja kader HIPMI menjadi entrepreneur, tapi kader HIPMI yang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Saya sudah menyampaikan di HIPMI ada 4 menteri. Ini perlu kita sampaikan kepada abang-abang kita sebagai menteri. Bang Bahlil sebagai Menteri Investasi melahirkan produk siapapun berinvestasi di daerah mewajibkan 10% dikeluarkan kepada pengusaha-pengusaha daerah. Saya yakin kalau ini semua berjalan dengan baik, di menteri-menteri yang lain, saya yakin akan berdampak baik kepada menteri atau kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya waktu menjadi Bupati Tanah Bumbu. Tidak mungkin anak-anak daerah atau pengusaha nasional bisa bersaing dengan pengusaha asing yang dananya sudah lebih duluan, SDM-nya sudah lebih siap. Sehingga kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk melahirkan ring-ring permainan bisnis yang sesuai dengan ringnya sendiri. Salah satu contoh yang saya sampaikan, kalau di daerah biasanya ada penunjukan langsung di bawah 200 juta, di mana penunjukan langsung itu bisa ditunjuk oleh kepala daerah. Itu sudah semestinya lah dikerjakan kepada pengusaha-pengusaha muda, agar dia berani menjadi pengusaha. Ini jangan nanti pengusaha yang sudah sempurna malah ikut campur di pekerjaan di bawah 200 juta. Bagaimana anak muda berani menjadi pengusaha pemula kalau pengusaha seniornya mengambil pekerjaan yang kecil. Apa yang saya sampaikan ini Pak Presiden sesuai dengan
hati nurani kawan-kawan DPD yang ada di daerah-daerah. Salah satunya yang menjadi masalah juga masalah perbankan. Kita baru lulus kuliah, SMA, SMP, S1 atau S2, kita pergi ke perbankan, kalau kita mau pinjam 1 miliar, yang ditanyakan perbankannya punya aset tidak 1 miliar. Mana mungkin kita pengusaha pemula mempunyai dana 1 miliar dengan mempunyai aset 1 miliar. Karena anak muda modalnya bukan aset, tapi anak muda modalnya adalah SDM dan pendidikan. Saya mau ada regulasi yang diatur bagaimana anak muda yang lulusan S1, S2 atau S3 dia cukup memberikan ijazahnya sebagai jaminan kepada perbankan dan dia bisa memulai menjadi pengusaha pemula sehingga ada modal untuk dia bekerja. Saya sudah hadir di 34 provinsi, mulai dari kampanye presiden, saya menjadi ketua HIPMI 34 provinsi, dan saya waktu menjadi ketua HIPMI hadir di 34 provinsi. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak muda HIPMI di seluruh Indonesia bahwa di 2024 anak HIPMI harus ikut berpolitik. Anak HIPMI harus hadir di seluruh semua partai, lahir di partai kuning, di partai merah, di partai biru, di partai hijau. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena saya mau nanti di 2024 setelah kita masuk ke partai-partai, maka kita harus membuat regulasi yang pro kepada anak muda. Bangsa ini tidak akan besar kalau tidak didukung sama anak muda. Nanti di 2024 kita bersatu membangun bangsa dan negara ini dan membuat regulasi yang pro kepada anak muda. Terakhir, sebelum pidato ini karena sudah diberi waktu, saya harus memberi keyakinan kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bahwa beliau adalah keluarga HIPMI. Beliau adalah Presiden HIPMI yang pertama. Apapun kebijakan beliau di 2024, kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.